Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Windana dengan NIM 212011008 dari kelas D3TT 09A. Di sini saya akan menyampaikan pengaruh budaya organisasi dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kereta Api Indonesia Persero. Ini sebagai memenuhi tugas besar dari mata kuliah etika profesi. Jadi topik pembahasan yang saya akan sampaikan yaitu ada latar belakang, tinjauan teori, kajian dan analisis, simpulan dan rekomendasi, dan ada daftar pustaka. Jadi kemajuan pelaksanaan pembangunan suatu negara itu sangat dipengaruhi oleh adanya kondisi infrastruktur yang penunjang, terutama itu infrastruktur transportasi yang mencakup jalan raya, sungai, laut, udara, dan juga pada jalan. Yang pada awalnya peran transportasi itu lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk mengakomodasi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kemudian lebih jauhnya dari sisi makroekonomi, transportasi memegang peran strategis dalam meningkatkan PDB nasional karena sifatnya itu sebagai derived demand, yang artinya apabila penyediaan transportasi meningkat akan memicunya kenaikan PDB itu. Kemudian dalam sebuah lingkungan kerja pasti terdapat suatu budaya, di mana budaya itu adalah kebiasaan yang disebut itu budaya organisasi. Dan itu tuh salah satu acuan karyawan untuk bekerja secara total dan juga memberikan pelayanan yang optimal. Namun pada kenyataannya budaya tersebut bukan suatu hal yang mudah, apalagi diterapkan di perusahaan yang terlalu mengikat kebebasan dari karyawannya. Maka dapat menimbulkan ketidaknyamanan, ketidakpuasan yang dapat mengakibatkan stres kerja pada seorang karyawan. Kurang optimalnya infrastruktur dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada transportasi kereta api, disebabkan oleh permasalahan adanya ketersediaan dan pemeliharaan. Hal disebut karena kelembagaan, sumber daya manusia, dan terbatasnya kemampuan dalam pembiayaan pemerintah. Saat ini banyak lembaga yang terkait dengan pengelolaan infrastruktur sehingga menyulitkan koordinasi, sedangkan kualitas dari sumber daya manusianya itu masih rendah. Dan PT Kereta Api Indonesia ini merupakan suatu badan BUMN yang melayani jasa dan angkutan kereta api, yang layanannya itu meliputi angkutan penumpang dan barang, sebagaimana telah diatur pada Undang-Undang Perda nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, di mana status kereta api adalah sebagai badan usaha penyelenggara dalam sarana perkeretaapian umum. Rumusan masalah yang saya bahas yaitu tentang bagaimana budaya organisasi di PT Kereta Api Indonesia Persero, bagaimana stres kerja, kemudian seberapa besar pengaruh budaya organisasi dan stres kerja, kemudian bagaimana kinerja pegawai di PT Kereta Api Indonesia Persero. Sini ada budaya dari PT Kereta Api sendiri, yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, adaptif, loyal, dan kolaboratif atau akhlak. Di mana amanah ini implementasinya seperti menaati keyakinan yang diberikan oleh misalnya atasan, dengan sikapnya tanggung jawab terhadap tugasnya, kemudian tindakan yang dilakukan dengan mewujudkan janji dan komitmen, dan juga berpegang teguh pada moral dan juga etika. Kemudian ada kompeten, ini terus
belajar dan meningkatkan keterampilan dengan pedomannya itu perilaku yang mendukung orang lain dan juga berlatih. Kemudian menaikkan kompetensi diri agar dapat menjawab sebuah tantangan yang selalu berubah seiring berjalannya waktu dan juga menangani pekerjaan yang melalui kualitas terbaik. Kemudian ada harmonis, yaitu saling peduli serta menghargai perbedaan yang ada dengan pedoman perilaku menghormati orang lain apapun latar belakangnya dan mendukung lingkungan kerja yang aman. Kemudian ada adaptif, ini selalu berinovasi dan antusias dalam mengerahkan ataupun menghadapi perubahan. Pedoman perilaku yang dianut yaitu cepat mengikuti keadaan buat menjadi lebih baik dan terus-menerus melakukan pemugaran, mengikuti perkembangan teknologi dan juga bertindak proaktif. Kemudian ada loyal, ini berkorban dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Pedomannya itu melindungi nama bangsa, sesama pegawai, pemimpin BUMN serta negara dalam mengabdi buat mencapai tujuan yang lebih besar, patuh kepada pemimpin sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Kemudian ada yang terakhir ini kolaboratif, menciptakan kerjasama yang sinergi dengan terbuka dalam kerjasama, memberikan nilai yang tambah, kemudian mengumpulkan dan menggunakan sumber daya yang berbeda untuk sebuah tujuan bersama. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Ini diartikan sebagai pendayagunaan sumber daya manusia dalam organisasi yang dilakukan melalui fungsi-fungsi perencanaan sumber daya manusia. Kemudian ada seleksi juga, ada pengembangan sumber daya manusia, perencanaan, pengembangan karir. Yang kemudian perencanaan ini diakui untuk menentukan begitu wujudnya tujuan, tetapi untuk memimpin unsur manusia memang sangat sulit. Tenaga manusia selain mampu, cakap, dan terampil juga tidak kalah penting kemauannya dan juga kesanggupan untuk bekerja efektif dan efisien. Kemudian di sini ada budaya organisasi yang menurut sebuah referensi itu dari Wahab dalam budaya organisasi ini merupakan suatu sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam sebuah organisasi yang selain berinteraksi dengan struktur sistem formalnya untuk menghasilkan nilai norma-norma perilaku organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi ini dijadikan sebagai pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan perilaku manusia yang ada dalam organisasi. Menurut Horizon, ini dibagi 4 tipe budaya organisasi. Ini ada budaya kekuasaan. Ini memfokuskan sejumlah kecil pimpinan yang melakukan kekuasaan lebih banyak dalam memerintah. Kemudian ada budaya peran atau role culture. Ini kaitannya dengan prosedur birokratis seperti peraturan organisasi dan peran yang jelas karena akan memberikan kepastian terhadap tugas dan fungsi setiap anggota organisasi. Kemudian ada budaya pendukung atau support culture. Ini untuk mengusahakan terjadinya integrasi nilai bersama dalam organisasi. Kemudian ada budaya prestasi. Ini membuat anggota organisasi berlomba-lomba untuk memperoleh keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaannya dan juga menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi budaya organisasi ini merupakan apa yang karyawan rasakan dan bagaimana persepsi menciptakan suatu pola teladan kepercayaan nilai harapan. Budaya ini memiliki dampak langsung terhadap kepuasan kerja karena dengan memberikan imbalan dan manfaat distribusi yang lebih akan meningkatkan kepuasan dari karyawan. Karyawan yang mengalami stres akan mengakibatkan menurunnya kepuasan karyawan yang menimbulkan karyawan itu memilih untuk pindah ke perusahaan yang lain. Kemudian lingkungan kerja juga mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dari karyawan tersebut. Lingkungan kerja yang mendukung akan menciptakan suatu nilai tambah bagi pegawainya dan akan mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Kemajuan suatu perusahaan akan ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, khususnya adalah kinerja. Melalui kinerja karyawan yang meningkat, maka efektivitas produktivitas perusahaan akan meningkat juga. Penghargaan juga dapat mengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja karyawan. PT Kereta Api Indonesia selalu mengapresiasi kepada karyawan yang memiliki kinerja baik karena PT Kereta Api Indonesia menyadari bahwa penghargaan juga mampu meningkatkan motivasi karyawan untuk selalu melaksanakan tugasnya dengan baik. Di sini ada satu studi kasus, yaitu pada tahun 2005, PT KAI mengalami kasus manipulasi data laporan keuangan. Itu perusahaan meraup laba sekitar 6,9 miliar, yang seharusnya perusahaan merugi sebesar 63 miliar. Permasalahan ini ada kaitannya dan informasi yang dimulai oleh komisaris PT KAI Heginus Manao yang melakukan penolakan untuk menandatangani laporannya tersebut, sehingga RUPST KAI adanya penundaan yang terjadi. Beberapa poin yang didapatkan yaitu pajak pihak ketiga sudah 3 tahun tidak ditagih, tetapi dicatat sebagai penghasilan dari PT KAI dalam laporan keuangan tahun 2005. Sejak tahun 1998 sampai dengan 2003, PT KAI Indonesia memberikan jasa pengangkutan. Manajemen PT KAI juga tidak melakukan penyisihan kerugian atas kemungkinan pelanggan tidak memungut kewajiban pajak yang terutang. Kemudian menurut manajemen PT KAI, nilai persediaan suku cadang dan peralatan ditemukan selama periode persediaan tahun 2002 turun sebesar 24 miliar, yang merupakan kerugian terhadap selama 5 tahun. Tindakan manajemen KAI tersebut merugikan masyarakat dan pemerintah, diantaranya investor, karena menerima informasi yang menyesatkan sehingga pengambilan keputusan tersebut berdasarkan informasi keuangan PT KAI yang tidak akurat. Sedangkan pemerintah rugi karena dengan adanya rekayasa ini, pemerintah menerima pajak yang lebih sedikit. Jadi pada kasus tersebut adanya pelanggaran tanggung jawab profesi yang dilakukan, tidak dapatnya profesionalisme di mana laporan keuangan diperbaiki dan dalam pelaporan PT KAI berbeda dari pelaporan posisi keuangan. Integritas dan objektivitas dalam pemeriksaan laporan keuangan PT KAI dilaksanakan tidak akuntan dan tidak terdapatnya independensi dalam pemeriksaan laporan keuangan kasus PT KAI Indonesia. Bagi perusahaan berdampak pada menurunnya kepercayaan investor dan calon investor serta merusak citra dari perusahaan, sehingga mengakibatkan perusahaan kekurangan modal karena menurunnya jumlah investor yang berbeda dengan dimanusianya laporan keuangan dan manajemen dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan investor atas tidak beneran informasi yang sudah disampaikan tersebut. Jadi simpulan dari rekomendasi yaitu berdasarkan hasil penelitian pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi dan disiplin kerja bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada unit PT Kereta Api Indonesia. Sesi kerja berpengaruh negatif pada kinerja pegawai PT KAI. Semakin tinggi kompleksitas kerja dan tekanan dirasakan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, maka akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja karyawan. Dari hasil penjelasan dapat disimpulkan bahwa suatu pelanggaran etika profesi pada PT KAI di tahun tersebut terjadi karena adanya kesalahan manipulasi dan juga adanya penyimpangan pada laporan keuangan. Pada kasus itu juga terdapat penipuan yang melibatkan banyak pihak seperti investor. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, maka sebaiknya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas etika profesional akuntansi. Diharapkan untuk meningkatkan budaya organisasi sehingga karyawan juga dapat mampu meningkatkan kinerjanya. Berikut merupakan acuan yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas besar ini. Ada 4 sumber referensi yang saya gunakan dan dari beberapa jurnal. Cukup sekian prestasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.